tahu kan estimasi ya? Estimasi itu prediksi, ya. Estimasi sekian. Contoh nih, kalian mau ke Bogor hari ini, estimasi waktunya berapa lama gitu loh. Belum pasti, Pak. Tapi ada estimasi, ya. Ada estimasi gitu loh. Oh, nanti sekalian mau ke Bali, estimasi berapa lama perjalanan? Oh, estimasi itu Pak 2 jam 15 menit misalnya. Bisa nggak sih lebih cepat? Bisa. Bisa nggak sih lebih lambat? Bisa. Tapi kurang lebih. Kalaupun meleset, itu tidak jauh. Variansnya itu tidak terlalu jauh. Ya, masih terukur. Makanya dikatakan di sini, estimasi tingkat penjualan. Jadi ditentukan dulu nih, tingkat penjualan kita berapa nih? Ya, jangan kita tingkat penjualan 1 juta, Anda stok barang 2 juta, itu namanya aneh. Ya, itu nggak benar loh. Masa penjualan aja sekian apa, 1 juta kalian stok barang 3 juta kan? Sehingga perusahaan memproduksi unit yang cukup. Dikatakan di sini cukup loh teman-teman. Ya, dikatakan di sini cukup. Ya, kita bahas satu slide ini aja teman-teman, bisa 2 jam ya. Ini doang gua bahas bisa 2 jam tuh, gara-gara satu slide ini. Ya, sehingga perusahaan memproduksi unit yang cukup teman-teman, bukan yang melebihi atau bukan yang kurang. Kata-kata di sini apa? Cukup. Contoh nih, kalian makan itu yang cukup Pak. Kalau kalian terlalu banyak makan juga, perut Anda akan buncit dan tidak sehat juga. Tapi kurang makan pun Anda akan sakit, ya teman-teman. Jadi dikatakan di sini cukup, ya, sehingga perusahaan memproduksi unit yang cukup, ya teman-teman ya, unit yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Nih katakanlah teman-teman, ini perhatikan baik-baik. Untuk memenuhi kebutuhan penjualan, endingnya penjualan teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, rantainya itu adalah penjualan. Anda mau memproduksi barang 50 juta, kalau Anda nggak bisa jual percuma. Makanya dikatakan di sini, tentukan dulu tingkat penjualannya berapa. Ya, paham sampai di sini? Tentukan dulu tingkat penjualannya berapa, Pak. Sehingga dari tingkat penjualan ini Anda tahu kapasitas produksi berapa. Oke? Anda mau jual barang 1 juta, kapasitas produksi Anda itu berapa sih sebenarnya gitu. Setelah ditentukan kapasitas produksi, kapasitas mesin Anda untuk memproduksi barang ini, baru Anda menyediakan stok barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Kenapa dikatakan yang cukup, teman-teman? Karena harga ini loh, teman-teman. Karena harga bahan baku ini, kecuali harga bahan baku ini pasti tidak ada perubahan selama-lamanya, itu Anda bisa stok juga. Paham sampai di sini? Kalau persediaan bahan baku ini harganya ini relatif ya, tingkat angkanya cukup cepat berubah, ya kan? Anda harus hati-hati untuk stok barang ini. Ya. Anda harus hati-hati. Contoh gini, harga bahan baku ini cenderung cepat berubah. Ya. Baik itu turun atau naik. Jadi Anda sangat sulit untuk melakukan kontrol terhadap bahan baku ini. Ya, di sini Anda harus hati-hati, teman-teman. Kenapa harus hati-hati, Pak Sabar? Karena ini juga akan menentukan harga jual Anda terhadap produk ini. Oke, kenapa harga jual Pak Sabar harus dijaga? Karena ini menyangkut tentang profit perusahaan, bos. Benar gak sih? Ini menyangkut tentang profit yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, kalau perusahaan ini tidak ada target profitnya sekian persen, ya siap rugi dan siap untung, Anda nggak perlu belajar ini teman-teman hari ini.
Kalau usaha Anda siap, rugi atau untung sama aja, Anda nggak perlu belajar anggaran produksi hari ini. Bubar aja. Nangkap sampai di sini? Kalau Anda punya usaha nanti, Anda tidak peduli mau untung, mau rugi, Anda nggak perlu belajar anggaran produksi pagi hari ini, teman-teman. Ya, karena konsennya perusahaan ini adalah makanya ada laporan rugi laba cuma ada dua, rugi atau laba teman-teman. Nggak ada di dunia ini teman-teman. Laporan keuangan saya ini udah belajar kemana-mana ya, cuma ada dua, rugi atau laba. Udah, nggak ada di luar itu. Pak antara rugi, Pak antara laba nggak ada bos. Cuma ada dua. Akuntansi yang diakui di dunia ini cuma ada dua, rugi atau laba. Bahkan International Financial Reporting Standard (IFRS) pun mengakui cuma ada dua, Anda profit atau loss. Benar nggak sih? Jadi kenapa begitu pentingnya bermuara dari anggaran produksi ini? Endingnya cuma satu, kita mau profit Pak bisnis ini, itu doang Pak. Masalahnya profit ini kan tidak ada yang bisa menjamin teman-teman. Tetapi bisa diestimasi. Paham? Bisa diestimasi. Nangkap nggak sih? Terlalu berat ya pelajarannya ya? Enggak sih, gampang aja sih, asal mau konsentrasi aja. Ya, nggak berat lah. Pak terlalu berat Pak, bahasanya pusing Pak. Maksudnya apa sih? Bingung gitu kan? Enggak juga kok. Tapi kalau Ya. kerugian bisa ditentukan nggak, Pak? Kalau kerugian diestimasi, kerugiannya sampai di mana? Makanya diukur resiko. Bisa. Diukur resikonya. Kalaupun kita rugi, ruginya segini Pak. Bisa. Makanya di awal itu saya bilang, tidak ada yang tidak bisa diukur. Bahkan kecepatan cahaya pun bisa diukur. Bahkan kecepatan sinar matahari dari matahari ke bumi pun tahu kecepatannya berapa. Ya. Tetapi itu estimasi. Tidak ada angka real yang akan keluar nanti. Persis. Sampai buntut-buntutnya itu 0,771. Tidak ada itu. Cari aja di dunia ini. Tidak ada itu. Tetapi persentasenya bisa. Sekian persen Pak kira-kira. Kalaupun kita rugi, ruginya sampai seperti ini Pak. Inilah rugi-rugi yang akan kita derita Pak nanti. Seperti ini. Sehingga apa? Anda sudah siap teman-teman. Kenapa sih banyak pengusaha itu yang hanya udah menyerah hands up deh. Wah nggak sanggup. Karena dia tidak pernah mempersiapkan dirinya terhadap resiko yang paling tinggi dalam bisnisnya. Paham? Gini loh teman-teman. Sama nih kayak Anda nih. Gua seapes-apesnya nih. Gua lulus dari IPIJA Jakarta. Sampai pun saya nggak diterima di perusahaan manapun. Saya sudah tahu resikonya ini. Gitu loh. Sehingga tidak ada yang namanya depresi, teman-teman. Tidak ada namanya stres. Kenapa? Anda sudah mempersiapkan tingkat risiko yang paling tinggi akan Anda. Paham? Ini penting loh. Kenapa orang itu sampai putus asa? Kenapa orang itu sampai bunuh diri? Karena dia tidak pernah berpikiran mempersiapkan diri dia untuk menghadapi tingkat risiko itu. Sehingga kok gini amat sih? Gitu loh. Kok berat banget sih hidup ini? Kok bebannya berat banget sih? Karena dia tidak pernah mempersiapkan diri dia untuk menghadapi resiko tersebut. Paham teman-teman? Ya, paham ya, nangkap ya sampai di sini. Anda sebagai entrepreneur, kenapa selalu berbicara entrepreneurship? Karena memang visi perusahaan. Karena visi kampus Anda itu adalah mempersiapkan mahasiswa yang menjadi entrepreneur. Tahu? Anda sebagai entrepreneur, ya sebagai pengusaha harus siap menghadapi risiko itu dan memprediksi tingkat kerugian pun bisa Anda prediksi, tingkat kebangkrutan pun Anda bisa ukur. Ya, paham teman-teman? Bahkan sampai Anda sekaya-kayanya pun Anda nanti Anda bisa ukur.
Pak, nanti kalau saya pun kayanya ya sampai sekaya ini, Pak. Dari bisnis ini tentunya. Kecuali memang tiba-tiba Tuhan, Allah kirim duit triliunan dari langit, itu beda. Saya pun nggak bisa masuk di area itu lah. Enggak sih? Tapi kalau dari bisnis ini, Anda sudah bisa ukur tingkat kekayaan saya pun nanti seperti ini. Paham, teman-teman? Kalau sampai bisnis saya ini berhasil, besar banget, sampai IPO, initial public offering, sampai IPO, sampai jual saham di bursa efek, tingkat kekayaan saya sebesar ini, prediksinya. Nah, gitu loh. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Gitu loh. Jadi, bermuara dari apa? Dari anggaran produksi. Tapi sebelum Anda menentukan tingkat persediaan, maka Anda harus menentukan berapa maksimal penjualan yang Anda akan lakukan. Dan berapa kapasitas produksi atas mesin kalau ini berbicara barang. Kalau ini berbicara produk yang misalnya Anda produksi. Tapi kalau jasa pun bisa diukur. Ya, tetapi tingkat resikonya lebih kecil dibandingkan dengan barang. Kenapa seperti itu Pak Sabar? Karena tidak ada stok barang di sana, teman-teman. Ya, tidak ada stok barang di sana. Contoh kayak saya kan jasa konsultan, tax konsultan, saya jasa pajak, jasa keuangan, pengacara. Paham? Kan seperti itu ya. Nggak ada barang yang saya stok. Oh, nanti nggak laku, Pak, ilmu yang saya jual. Ya, kalau nggak laku pun gue nggak rugi. Benar nggak sih? Nggak rugi. Kecuali nih ilmu saya nih di stok di gudang nih, di kantor nih, ilmunya Pak Sabar Tobing, ilmu A di gudang ini, di file ini, ilmu B, ilmu C, ilmu oh kalau nggak laku ilmu ini Pak Sabar akan rugi. Kan kayak gitu, kan nggak ada yang di stok di sana. Benar nggak sih? Kenapa Pak Sabar beli ilmu ini dulu sekian, terus nanti dijual sekian, pasti rugi dong, nggak ada yang rugi. Benar nggak sih? Makanya kalau kita berbicara manufaktur itu rentan banget terhadap namanya risiko kerugian terhadap manufaktur barang. Kenapa Pak Sabar? Karena ini menyangkut dengan barang yang Anda beli. Oh enggak Pak, kita kan produksi sendiri Pak. Kita kan bikin sendiri Pak bahan bakunya. Pertanyaan saya, apakah Anda tidak mengeluarkan biaya untuk membuat bahan baku itu juga? Oke? Kecuali bahan baku itu dikirim dari langit. Kita nggak beli Pak bahan bakunya. Kita tinggal sholat aja, kita tinggal berdoa aja, itu Allah langsung kirim bahan bakunya dari langit. Sehingga berapapun dijual kita pasti untung Pak. Ah itu, kalau itu memang gak. Kalau itu di luar analisa saya lah itu. Enggak sih? Masalahnya kan tidak. Anda tetap akan menggunakan sumber daya alam yang ada. Paham? Baik bahan langsung, bahkan bahan baku sendiri, contoh kayak bahan yang dari taman, dari cengkeh misalnya, ya kan? Cengkeh Anda mau memproduksi itu menjadi bubuk teh, mana gak sih? Anda sudah punya nih teman-teman lahannya Anda sudah punya, lahan cengkehnya sudah ada, Anda yang punya tanahnya, Anda yang punya lahan cengkehnya, ya dong teman-teman, Anda yang punya nih, benar gak sih? Jadi sebenarnya berapapun nanti harga teh yang Anda jual dalam bentuk bubuk itu, sebenarnya itu Anda tinggal meng-create aja berapa Anda jual. Permasalahannya di sini, oke Anda yang punya lahannya, lahan cengkeh ini saya kasih contoh ya, pohon cengkehnya, Anda yang punya misalnya 5 hektar, Anda yang punya tanahnya, Anda yang punya cengkehnya, pohon cengkehnya, tetapi kan ada biaya yang Anda keluarkan terhadap cengkeh ini. Betul? Dari proses pengolahan tanah, penyediaan bibit, perawatan, sampai ada buah cengkehnya. Paham teman-teman? Kan ada biaya yang Anda keluarkan di sana. Betul, saya yang punya lahannya. Betul, saya yang punya pohon cengkehnya. Ya dong? Tetapi kan ada cost yang Anda keluarkan terhadap sebelum cengkeh ini berbuah. Pastinya kan Anda harus mengembalikan dong biaya yang Anda keluarkan terhadap hal ini. Paham? Sehingga ini akan berefek terhadap
berapa nilai jual Anda terhadap bubuk teh tersebut. Padahal Anda yang punya, bukan Anda beli dari orang. Ya, inilah yang disebut dengan anggaran produksi tadi, teman-teman ya. Jadi produksi ini bukan hanya berbicara terhadap barang satu, barang dua, tetapi ini bisa diterapkan di berbagai jenis usaha. Ya, di berbagai jenis usaha. Ya, saya sudah kasih tadi ilustrasinya terhadap cengkeh, terhadap barang pakaian yang Anda jual, bahkan produk-produk yang lain. Ini berlaku, ini secara universal berlaku ilmu ini, teman-teman. Ya, tergantung Anda mau terapkan di bidang mana. Paham? Ya, jadi Anda belajar teori ini, Anda harus memikirkan, gua mau terapin di mana ini ke depan. Di bisnis mana ini? Apa saya buka coffee shop nanti? Bisa saya terapkan ilmu ini? Apakah saya nanti buka restoran? Saya bisa terapkan ini? Atau saya nanti buat konveksi pakaian? Bisa saya terapkan ini? Apakah saya nanti memproduksi mobil-mobilan anak-anak? Saya bisa terapkan ini? Apakah saya nanti mempersiapkan ini untuk baju lebaran tahun depan? Tahun depan ya? Ya, tahun ini kan udah ya. Tahun depan, apakah saya bisa melakukan stok barang dulu hari ini untuk lebaran tahun depan? Apakah saya nanti memproduksi untuk peci atau sarung? Banyak, teman-teman. Tapi ini kan teori secara universal. Ya, secara menyeluruh. Tergantung Anda ambil intisari daripada materi ini dan Anda terapkan nanti di bisnis Anda seperti apa. Bahkan di kehidupan Anda pun Anda bisa terapkan. Tergantung bagaimana cara Anda mengaplikasikan teori ini di dalam kehidupan Anda. Itu poin pentingnya. Bukan bagaimana Anda bisa menghafal ini. Yang dimaksud dengan anggaran produksi adalah sekedar pencocokan tingkat persediaan yang dicanangkan dari estimasi tingkat penjualan sehingga perusahaan memproduksi unit. Anda copy paste. Begitu ditanya, maksudnya apa? Kalau diaplikasikan dalam kehidupan bagaimana? Kalau ini diaplikasikan di dalam produksi mobil bagaimana? Kalau ini diaplikasikan di dalam manufaktur seperti apa? Kalau ini diaplikasikan di pertanian seperti apa? Kalau ini diaplikasikan di peternakan ikan seperti apa? Kalau ini diaplikasikan di bidang otomotif seperti apa? Kalau ini diaplikasikan di restoran seperti apa? Kalau ini diaplikasikan di digital, ya di penjualan digital seperti apa? Kalau ini diaplikasikan di dunia jasa seperti apa? Paham teman-teman? Itu poin pentingnya. Oke, kita kuliah sampai jam berapa? Harusnya kan dari setengah 8 sampai jam berapa teman-teman? Jam 10, Pak. Jam 10. Ya. Oke, kita masih punya waktu 20 menit lagi ya teman-teman ya. Paham ya? Ada pertanyaan? 20 menit lagi, 20 menit lagi kita mengakhiri perkuliahan ini. Silakan Anda bertanya. Kalau materi ini silakan Anda baca. Gue malas nih baca-baca beginian. Jujur deh, teori-teori beginian. Ya, udah baca aja ini. Ya, saya mau ngajarin yang aplikasinya ini bagaimana sih? Ini kan teori-teori semua ini. Ya, contoh. Ya kita baca sedikit ya. Ini apa nih? Oke, ini. Anggaran produksi menghitung jumlah unit produk yang harus diproduksi. Gua terangin ini tadi. Benar gak sih? Gua udah jelasin ini. Anggaran produksi menghitung jumlah unit produksi yang ini udah jelas ini. Benar gak sih? Teman-teman? Nih. Anggaran produksi menghitung jumlah unit produk yang harus diproduksi, udah jelas sih, ya. Dan berasal dari kombinasi antara perkiraan penjualan dan jumlah persediaan barang yang direncanakan. Nah, itu udah jelas ini, benar gak sih? Saya belum buka slide-nya, udah saya jelasin. Ya gimana dong, teman-teman? Benar gak sih? Saya belum buka slide-nya kedua, saya udah jelasin tadi di awal, benar gak sih? Memang inilah intisarinya. Makanya gini loh teman-teman. Kalian bersyukur lah ya, jujur nih, kalian bersyukur yang mengajar ini adalah praktisi, itu dulu. Ya, praktisi. Kalau akademisi, kalau dosen akademisi dia harus hafal dulu ini. Jadi dia jelasin, enggak sih?
Masalahnya kan yang ngajar ini Sabar Tobing ini adalah praktisi, teman-teman. Dia udah praktekin ini di lapangan. Dia udah praktekin ini di perusahaan, gitu loh ya. Jadi tanpa dia baca ini pun udah pasti dia tahu. Ya, teman-teman. Tapi kan bukan berarti kan, wah kuliah nggak penting, anak aja lu gua ambil S3 sekarang. Gimana ceritanya gua nggak butuh pendidikan, gitu loh. Ya. Oh, berarti Pak Sabar nggak perlu kuliah ya, enak aja lu. Saya ambil S3, doktor ilmu ekonomi loh. Ya, doktor ilmu ekonomi, konsentrasi akuntansi, ya spesifik terhadap fiskal pajak, gimana ceritanya nggak butuh pendidikan. Jadi lu juga jangan mengabaikan pendidikan gitu ya. Dan berasal dari kombinasi ini kata-kata nih buku ini kata-kata buku ya teman-teman, dan berasal dari kombinasi antara perkiraan penjualan dan jumlah persediaan barang yang direncanakan agar tersedia di gudang. Nah, kan udah saya jelasin tadi ini, benar nggak sih? Betul nggak? Ini kan udah saya jelasin nih. Dan berasal dari kombinasi ya perkiraan penjualan dan jumlah persediaan barang. Tetapi kan tidak segampang itu loh, benar nggak sih teman-teman? Ini kan teori buku nih, enak aja lo build seperti ini. Pertanyaan saya nih, kalau ini kan yang penulis buku nih, pertanyaan saya kalau saya tanya ke penulis buku ini, oke gua terapin ini, kalau gua punya utang terhadap persediaan barang ini, gimana caranya? Jawab dong. Ini kan kata buku dia, ini kan saya kutip dari buku. Ini kalau saya tanya nih yang bikin buku ini nih, gua tanya nih sekarang nih, oke lu nggak ngomong begini nih, gua tantang lu nih. Dan berasal dari kombinasi antara perkiraan penjualan, ya perkiraan penjualan dan perkiraan penjualan saya 1 juta unit. Oke. Dan jumlah persediaan barang yang direncanakan agar tersedia di gudang. Oke, gua siapin barang 1 juta juga. Setelah itu gimana? Ya dong? Dia kan harus mempertanggungjawabkan teori ini nih, benar nggak sih? Yang biasanya sebagai persediaan pengaman atau safety stock. Ini enak banget nih ngomong nih, yang tulis buku ini nih. Lihat nih, yang biasanya sebagai persediaan pengaman atau safety stock. Oke, gua tahu harus ada safety Pak, harus ada stok. Permasalahannya kalau saya bikin stok, ini duitnya saya pinjam dari bank. Berapa banyak mau saya safety stock? Betul. Semua pebisnis juga mengharapkan ada safety. Bahkan Anda di mobil pun ada namanya safety belt. Benar nggak sih? Safety belt ya? Safety belt apa sih? Safety belt nggak sih? Kalau di mobil. Yang ini apa nih? Iya, Safety safety apa belt. namanya itu? Safety belt ya. Ya lu bantu gua mikir dong. Safety belt ya. Safety belt gitu loh. Betul Pak. Ini kan safety stock. Gua bikin safety belt. Benar nggak sih? Ya. Nih, kita analisa nih teman-teman ya. Kita analisa, ini kan bahasa buku nih. Ayo kita analisa nih ya. Ini kan dibuat staff saya kemarin sore. Coba dulu nih buat ringkasannya, ini kan ada buku nih ya, budgeting nih, saya bilang. Jujur aja, ini tolong bikin PowerPoint ya. Coba kutip dulu nih dari buku-buku ini, bikin PowerPoint. Gua mau bedah masalahnya. Benar nggak sih? Saya mau bedah nih buku ini masalahnya kan. Saya mau bahas nih. Oh, berarti Pak Sabar sok pintar ya, bukan sok pintar. Gue lagi menganalisa gitu loh ya. Jangan bilang saya sok pintar, tapi kan gue lagi mikir nih, benar gak sih? Yang biasanya sebagai persediaan pengaman, kita beda dulu nih teman-teman, ya. Oh, keren nih. Persediaan pengaman atas safety stock untuk menutup kenaikan permintaan yang tak terduga. Ini yang gue bahas tadi, benar gak sih? ini yang saya bahas tadi kan, benar gak sih? Untuk mengantisipasi permintaan yang tak terduga. Oke, ya, betul. Kita harus mengantisipasi kalau nanti ada kenaikan harga. Kalau misalnya nanti ada penurunan harga gimana? Ayo. Ini kan kalau ada kenaikan, ini kan kenaikan nih. Kenaikan permintaan yang tak terduga. Kalau ada penurunan gimana, Bos? Makin pusing ya.
Pusing ya, kuliah. Pusing ya kuliah sama Pak Sabar ya, pagi-pagi disuruh mikir loh, gila memang dosen ini, pusing lah ya. Udah nasib lu lah itu ya. Kenaikan permintaan terduga. Oke, kalau misalnya turun gimana? Jawab dong, enggak sih? Anggaran produksi biasanya disajikan ke format bulanan atau triwulan. Ini dia ngomong begini nih. Anggaran produksi biasanya disajikan format bulanan atau triwulan. Kenapa bulanan dan triwulanan? Kenapa bukan tahunan? Pusing lagi kan? Pusing lagi. Bapak tadi suruh mikir terus, Pak, capek, Pak. Ya kan gitu ya. Ya udahlah. Anggaran produksi biasanya saya apa? Supaya terukur, teman-teman. Paham gak sih? Supaya terukur. Makanya gini loh, belajar itu nggak perlu lu baca sampai setebal-tebal itu. Lu baca aja satu slide ini udah 5 jam, kita nggak selesai bahas ini dari tadi. Benar gak sih? Hanya gara-gara ini doang. Benar gak sih? Hanya gara-gara ini 1 jam. Gara-gara persediaan pengamas sama safety stock ini loh. Benar gak sih? 1 jam bahas ini. Hanya satu slide ini gitu loh. Ya. Karena perlu kita menelaah kata demi kata itu, teman-teman. Paham ya? Perlu. Ya, anggaran produksi biasanya berarti ada yang tidak biasa dong. Benar gak sih? Paham gak, teman-teman? Biasanya katanya berarti ada yang tidak biasa dong. Kalau biasanya itu format bulanan, berarti yang tidak biasa itu adalah tahunan, gitu ya. Gitu ya. Coba deh teman-teman nih, analisa dulu nih. Ini bahasa buku loh. Ini bukan saya yang buat ya. Ini saya kutip dari buku budgeting, ya. Jadi jangan salahkan saya, benar gak sih? Saya hanya menyajikan ini untuk kita telah bersama, teman-teman. Ya, jadi katanya segini ya. Coba teman-teman ya. Anggaran produksi biasanya disajikan ke format bulanan atau triwulan. Biasanya, nih dia kata-kata di gede ini. Biasanya. Oke? Biasanya. Berarti kalau tidak biasanya, berarti selain bulanan sama triwulan. Betul? Sepakat? Iya, Pak. Pusing ya? Pusing. Pusing dulu di situ, enggak sih? Enggak apa-apa lah, biar pintar loh ya. Anggaran produksi biasanya katanya nih, biasanya disajikan ke format bulanan atau triwulan. Oke? Ini. Berarti di luar bulanan dan di luar triwulanan ini bukan biasanya. Anda mau pilih mana? Yang biasanya atau yang tidak biasanya? Benar gak sih? Ayo lu, pusing lu. Kenapa harus biasanya, Pak? Supaya bisa terukur resikonya, Pak. Benar gak sih? Karena harga per 3 bulan itu kita masih prediksi, masih bisa. Harga bulanan itu masih bisa kita beli, tapi harga 5 tahun lagi nggak bisa kita prediksi. Udah itu aja jawabannya. Mantap. Udah ya, sampai di situ dulu ya perkuliahannya ya. Silahkan setelah ini berpikir sendiri, kenapa biasanya bulanan dan triwulan. Saya mau bahas ini di soal enak nih kayaknya nih. Saya bikin soal dulu nih UAS nih, biar mantap ya. Berikan analisa Anda, ini kan keren tuh bahasanya itu. Berikan analisa Anda, kenapa anggaran produksi biasanya disajikan format bulanan dan triwulan. Apa dampaknya terhadap bisnis Anda? Dan kalau Anda menyajikan anggaran produksi di luar format bulanan dan triwulan, dampak terhadap bisnis Anda seperti apa? Nah, itu soal itu yang gue itu. Lumayan, Pak. Hah? Coba deh itu jawab lah itu nanti di pas ya. Mari kita mengarang indah, begitu ya. Mari kita mengarang indah dari soal UASnya Pak Sabar begini. Ya.
Tapi benar ya, coba deh, ini kan katanya kan biasanya ya, biasanya disajikan ke format bulanan atau triwulan. Persediaan pengamanan atau safety stock katanya. Dampaknya kalau tidak dibuat safety stock ini apa terhadap bisnis Anda? Ya kan? Ya kurang lebih lah soalnya seperti itulah ya teman-teman ya. Udah ya, berarti kita cuma belajar apa nih? Cuma 2 slide doang ya. Slide pertama, slide kedua. Untuk selanjutnya Anda bacalah. Bacalah slide yang selanjutnya ini. Dan selamat menganalisa kata-kata di budgeting inilah. Ya teman-teman ya. Selamat menganalisa kata-kata ini. Semoga teman-teman bisa paham. Save dulu ya. Biar saya nanti bikin soalnya yang saya tanda-tandain ini ya teman-teman ya. Kalau mau difoto silakan difoto karena nanti saya akan buat soal hanya dari sini saja, dari 2 slide ini saja. Teman-teman. Ya. Jadi soalnya dari 2 slide ini jadi nggak perlu banyak-banyak baca nih. Cuma 2 slide ini doang. Parah. Dosen gila nih begitu ya. Data mahasiswa ini dosen gila nih cuma bikin soal dari 2 slide. Jawabannya 5 halaman. Ya, Beranak teman-teman ya. bercucu, Pak, jawabannya. Hah? Beranak bercucu jawabannya. Beranak bercucu ya. Ya, pelajarannya cuma 2 slide, jawabannya 5 halaman. Banyak. Aduh. Gimana dong ya? Oke. Sampai di sini teman-teman perkuliahan kita karena kalian tidak ada yang bertanya lagi ya sudah. Mau apa lagi dong? Masa gua ngomong sendiri? Tapi kalian dapat sesuatu nggak sih pagi hari ini? Nambah, Pak. Nambah ya. Nambah. Nambah ya teman-teman ya. Kalau nggak nambah keterlaluan lu. Kalau gua udah teriak-teriak lu dari tadi pagi lu, dari jam dari jam 8.30 sampai jam 10. Ya. Nambah, Pak. Paham ya, enak aja lu. Kalau kalian nggak hafal lu keterlaluan, lu nggak kasihan lu lihat dosen lu teriak-teriak pagi-pagi ini. Ya, teman-teman ya. Ya. Si Dara Dimas ini, Dara Dimas Ananda kenapa ketawa-ketawa? Lucu ya dosennya ya. Itulah ya udahlah terserah lu deh. Mau ngomong apalah. Oke, teman-teman. Jadi gimana? Kalian kapan wisuda? Tahun depan, Pak. Tahun depan. Kalian kalau mau bimbing. kalian kalau mau apa namanya ya? Mau namanya. Oh, nanti ada kendala, Pak. Mau waktu nyusun skripsi, Pak. Ya udah lu datang ke kantor saya, nanti saya bantu menganalisa ya, teman-teman ya. Siap. Pak, udah mentok nih, Pak. Udah pusing nih, Pak. Aduh, nggak tahu lagi nih, Pak, gimana mau nyusun skripsi ini. Ya lu datanglah ke kantor saya. Nanti saya ajarin. Ya lu makanya dong follow Instagram saya. Kena loh. High five. TikTok gua gimana? Bilang, Pak, TikTok, makanya TikTok. follow TikTok IG-nya saya dong. nggak di follow. TikTok Mister Pajak. TikTok Mister Pajak. Gimana sih kalian? Buku udah dikirim belum? Sudah dong. Udah nyampe kan? Iya. Pastilah, nggak mungkin. Kalau begitu saya instruksikan ke staf saya, pasti dikirim. Kalau nggak dikirim, potong gajinya. Sudah dikasih tuh, Pak. Terima kasih loh, Pak. Nah, itu kan? Jangan cuma dilihat, dibaca. Enak aja lu. Iya, Pak. Ya, teman-temannya. Itu salah satu penulisnya Mas Syoi Pija loh. Iya. Agus sama Pak Suyanto. Iya. Nanti saya akan terbitkan 3 buku lagi, ya, teman-teman. Oke. Jadi semangat ya. Nanti kalau ada kendala, misalnya nih Pak, saya mau konsultasi Pak, skripsi saya lagi pusing nih Pak, stres nih Pak, sabar. Boleh dong Pak, tapi lu datang ke kantor saya, jangan saya datang ke rumah kamu, enak aja lu. Masa gua ke rumah lo? Lu yang butuh gitu kan.
Kecuali lu jemput gua pakai Mercy, baru benar. Ya dong. Datanglah ke kantor saya. Ya, nanti ketemu itu ada Mas Febija juga yang kerja di kantor saya, ada 2 orang. Konsultasi lah di sana. Oh ini Pak, gimana ya Pak analisanya ini Pak, gimana ya Pak, gini. Kan saya kan suka tuh ngajarin kayak gitu. Tapi ngajarnya benar, bukannya nggak benar. Ya, gitu. Ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian lulus harus punya visi. Anak-anak muda itu harus punya visi. Ya, gue mau jadi apa nih 5 tahun lagi gitu loh. Gue mau jadi apa nih 10 tahun lagi. Pak, target saya Pak kawin. Lu nggak punya target kawin juga, besok juga bisa kawin lu. Itu kan bukan target kali. Ya. Pak mau kawin Pak, target saya mau kawin Pak. Kawin aja yang dipikirin. Jangan dikit-dikit kawin, dikit-dikit mau kawin gitu loh. Ya. Kamu mau jadi apa? Jadi kita itu harus berdampak teman-teman gitu loh. Ya. Jangan kita wah saya hanya mau saya sukses doang gitu loh. Kamu harus punya visi nih. Saya mau jadi apa? Saya mau berdampak buat orang seperti apa gitu loh. Saya mau bantu siapa nih gitu. Ya, baru dari situlah kamu diberkahi oleh Allah gitu loh ya, karena kamu memiliki hati yang mau berbagi. Contoh nih Sabar Tobing nih pagi-pagi udah teriak-teriak nih ya ngajar. Buat apa sih mau duit saya udah banyak, bener gak sih? Ngapain? Saya juga nggak tahu berapa saya ditransfer, saya nggak tahu loh berapa saya digaji loh, bener loh. Ini ngajar nih ya, saya nggak tahu saya berapa dibayar loh, bener. Jadi Pak Sabar berapa nih dibayar Pak? Dari Ibijak? Nggak tahu saya. Serius, demi Allah nggak tahu saya. Benar-benar nggak tahu loh. Ya ditransfer aja gitu loh berapa, terus ya nggak jadi tujuannya di situ lagi, paham ya teman-teman ya? Bukan itu. Saya mau berbagi, ya berbagi ilmu untuk membuka pemikiran teman-teman, mindsetnya dirubah, punya semangat hidup gitu loh. Jangan anak muda itu jalannya aja kayak orang tua gitu, kayak usia 70 jalannya aja nggak semangat gitu.